Servis Muda Mudi GBI Pondok Pemulihan Papua. Di sini pokoknya kita akan melihat hal yang sangat luar biasa dan pastinya sangat memberkati kita semua. Saya ditemani oleh teman saya Yordan, dan saya Putri. Kita akan menemani teman-teman semuanya selama online service berlangsung. Yo, sama-sama saja kita memuji Tuhan. Kita katakan I love you Jesus. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyaksikan hal yang sangat memberkati kita pastinya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
sangat ku cinta. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang suatu hal yang pastinya sangat luar biasa bagi kita kawalan muda-mudi. Yuk langsung saja kita serahkan kepada Kanoldi dan Kak Steven. Oke, halo. Teman-teman, apa kabar? Iya, senang sekali ya Kak Steven hari ini. Ya, benar Kanoldi. Kita berdua boleh berjumpa dan menyapa teman muda-mudi semuanya, pelajar dan juga mahasiswa. Dan edisi kali ini spesial ya. Iya, benar. Karena biasanya pelajar sendiri, mahasiswa sendiri, tapi edisi kali ini kita gabung. Jadi pelajar dan mahasiswa benar, Kanoldi. bareng sama-sama. Nah, dan juga tentunya topik hari ini masih seputar tentang keluarga, dan topiknya tidak kalah seru dan tidak kalah menariknya juga dengan topik-topik yang sebelumnya. Ya, masih tentang seputar tentang keluarga, seputar tentang keluarga. Nah, tapi topik hari ini kita ngangkat topik yang romantis di dalam keluarga, suasana romantis dalam keluarga. Ya, itu topiknya tentang Papa Mama I love you. Papa Mama love you. Seperti itu. Ya. Dan hari ini tentunya tidak hanya Kanoldi dan juga Kak Steven ya. Kita akan sama-sama berbincang tentang topik ini dan kita akan undang kembali narasumber yang sama ya di beberapa minggu yang sebelumnya. Kalau teman muda-mudi, teman-teman pelajar mahasiswa nonton pasti tahu. Oh ya, saya ingat, ini narasumbernya pasti kakak ini. Iya, tidak salah lagi. Tetapi ada ketambahan satu di hari ini ya, yaitu siapa? Penasaran? Oke, langsung aja kita panggil ya. Yang pertama ada Kak Elsa Sumiran. Oh, Kabara ini yang muncul. Kabara, oke Kak Elsa. Iya. Dan di belakangnya penasaran itu siapa yang di belakangnya itu? Wajahnya mirip, rambutnya mirip. Iya, langsung aja kita sapa. Yang di belakang Kak Elsa itu ada Kakak Dinda. Oke, iya. Shalom Kabara, Kak Elsa dan juga Kak Dinda ya, yang ada di Surabaya kalau tidak salah ya. Tapi dengar informasi mereka ada di Pati saat ini, di Pati saat ini. Baik. Oke, ya topik yang luar biasa di hari ini yaitu tentang Papa Mama I love you, dan kita akan berbincang, kita akan berbicara sama-sama tentang topik ini bersama dengan Kak Echa, Kak Bara dan juga Kak Dinda. Oke, kita kembali menunggu untuk sambungan dengan Kak Bara, Kak Elsa dan juga Kak Dinda yang ada di Pati. Oke, ya. Shalom, sekali lagi kita ingin sapa Kak Elsa, Kak Bara dan juga Kak Dinda yang ada di Pati. Betul ya, ada di Pati saat ini ya? Ya. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin, luar biasa. Kami semua juga yang ada di sini luar biasa juga tentunya. Iya, Kak Elsa, Kak Bara dan juga Kak Dinda. Mungkin ada berapa teman, cukup banyak ya teman-teman yang mungkin tidak tahu Kak Elsa, Kak Bara dan Kak Dinda. Tapi kalau teman-teman mahasiswa nonton di online service yang sebelumnya itu tentu pasti sudah tahu. Karena Kak Steven sempat memperkenalkan Kak Elsa dan Kak Bara ya. Iya teman-teman, kalau yang mungkin minggu lalu belum nonton, saya akan perkenalkan kembali sahabat-sahabat kita yang ada di Pati saat ini. Ya, ada yang pertama ada Kak Elsa Sumiran atau biasa dipanggil Kak Echa saja. Halo Kak Echa. Halo. Ya, luar biasa. Kak Echa ini teman-teman sekali lagi saat ini dia sedang menyelesaikan master psikologinya di Universitas Surabaya. Nah, kita doakan semoga cepat selesai ya. Tugas-tugasnya juga Tuhan tolong, amin. Yang kedua, dan
yang luar biasa juga saat ini sedang dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi seorang hambanya yang luar biasa. Ada Kak Bara Sumiran. Halo Kak Bara. Nah, jadi beliau saat ini sedang mengambil studi sekolah teologinya di Batam, teman-teman. Nah, kita doakan juga biar beliau Tuhan tolong dalam studi, dalam setiap pelayanan di sana, dan bisa cepat selesai dan bisa kembali ke Papua. Amin, Kak Bara. Amin. Nah, yang ketiga ini yang kita baru kali ini dia gabung di kita teman-teman, dan dia adalah Adinda Semiran. Halo Dinda. Ya, Dinda juga kuliah di Jawa teman-teman. Dia sedang ambil kuliah di Satya Wacana Salatiga, dan dia ambil jurusan sastra Inggris ya Dinda. Pendidikan bahasa Inggris. Oh, pendidikan sastra Inggris. Pendidikan sastra Inggris ya. Wow. Iya, luar biasa. Kita doakan juga teman-teman biar Dinda juga Tuhan tolong dalam perkuliahan di sana dan bisa selesai tepat waktu. Amin. Amin. Iya, Kak Eca, Kak Bara, dan juga Kak Dinda. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang satu topik yang tidak kalah seru dengan topik-topik yang sebelumnya. Papa, Mama, I love you. Papa, Mama, lope you, kayak gitu ya. Iya, untuk Kak Eca, Kak Bara, dan Kak Dinda. Ya, kayak Elsa mungkin sudah cerita yang sebelumnya ya, dan juga Kak Bara. Tapi kita mau kembali di sore hari ini, kita mau diskusi dan kita ingin mau berbincang dengan Kak Elsa, Kak Bara, dan juga Kak Dinda mengenai seputar keluarga juga ya. Setiap kita tentu memiliki kedekatan dengan orang tua, Kak Noldi, Kak Stephen juga ya. Pasti kita memiliki kedekatan dengan orang tua. Nah, mungkin Kak Elsa, Kak Bara, dan juga Kak Dinda bisa ceritakan ya kepada kita semua sampai sejauh mana sih kedekatan kalian bertiga, Kak Elsa, Kak Bara, dan juga Kak Dinda dengan Papa dan Mama, seperti itu. Oke. Apakah memang wow dekat sekali, akrab sekali, sudah seperti ya kalau dibilang ya sahabat karib. Ya, bisa coba Kak Elsa, Kak Bara, Kak Dinda bisa ceritakan kepada kami semuanya. Sampai sejauh mana sih kedekatan kalian dengan Papa dan Mama? Berarti ini fokusnya kedekatan kami sama orang tua ya? Iya, betul. Kalau sama orang tua, semakin hari semakin dekat sih, karena banyaklah panjang perjalanan yang mulai sampai ke sini, kayak belajar hari demi harinya untuk cerita sama orang tua, untuk mengungkapkan kasih sayang. Itu bukan proses yang langsung instan dekat gitu. Kalau sekarang udah lumayan dekat menurutku. Jadi udah tiap hari mungkin teleponan kali ya, video call, cerita-cerita. Sekarang udah bisa kayak basa-basi, maksudnya nggak harus ngomong yang kayak penting-penting aja, nggak harus kayak mengabarkan hal-hal yang dirasa penting gitu. Kadang kita sekarang cuma bisa telepon, ngobrol, ketawa-ketawa, basa-basi, cerita kesana kemari kayak gitu istilahnya. Berarti saat ini kalau telepon Mama Papa sudah bukan karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, tapi sebenarnya sudah lebih kepada saya rindu nih selalu untuk telepon Papa dan Mama. Kira-kira seperti itu ya Kak Eca ya. Iya, walaupun Mama yang lebih banyak telepon karena kamu selalu rindu. Jadi kayaknya sehari itu selalu saja rindu dan kayaknya ingin selalu ngobrol dengan Papa dan Mama. Jadi sudah sangat dekat sekali seperti itu ya dengan Papa dan Mama ya. Oke, mungkin dari Kak Dinda dan Kak Bara. Tadi Kak Elsa sudah ceritakan kira-kira seperti itu. Mungkin Kak Bara dan Kak Dinda bisa bagikan juga sampai sejauh mana sih kedekatan kalian dengan Papa dan Mama saat ini? Nah, kalau untuk saya kedekatan orang tua ya hampir sama kayak Elsa. Yang dulu kan memang cuma teleponnya kalau ada butuh sesuatu, tapi sekarang kayak cuma mau lihat mukanya Mama, lihat mukanya Papa, mendengar suara mereka gitu aja sih sekarang. Dekatnya ya udah dekat sekali betul. Untuk ngomong rahasia-rahasia yang biasanya kan oleh anak cowok kan biasa kadang menceritakan tentang apa ya misalnya ceweknya itu kadang apa ya nggak mau kan merahasiakan dari orang tua, tapi sekarang udah mulai bisa lah cerita-cerita itu ke Papa dan Mama.
jadi udah dekat. Oke, kalau dari Kakak Dinda, bagaimana Kak Dinda? Kalau aku sendiri ya sudah lumayan dekat. Kalau yang dulu kan sama sekali kayak kalau ditanya sesuatu gitu pasti diam aja atau enggak sama sekali nggak cerita gitu. Tapi mulai dari SMA sih itu pas udah jauh gitu baru mulainya sadar kalau apa pentingnya ngobrol bareng orang tua tuh gimana gitu. Terus kayak dulu juga kalau ngobrol pas kayak butuh sesuatu gitu kayak bingung kalau ini harus ngapain gitu karena biasanya tuh mama selalu yang ngatur gitu kan, tapi sekarang karena udah tinggal sendiri akhirnya dituntun mama juga, tapi baru benar-benar menyadari kalau pentingnya mama tuh di hidupku kayak gitu. Jadi pas udah jauh baru kayak sadar gitu. Tapi dari situ akhirnya mulai hubunganku sama mama dan papa juga akhirnya mulai dekat. Jadi nggak cuman kayak ngobrol pas ada butuhnya doang, tapi kayak kalau kangen atau enggak kalau ya pokoknya cuman mau ngobrol aja tuh udah bisa gitu. Oke, jadi kalau kita mau ambil persentasenya ini ya, berarti kalau dari 0% sampai 100%, nah Kak Elsa, Kak Bara, Kak Dinda ada di berapa persen? 100% ya? Dekat dengan papa dan mama ya? Masih menuju. Berapa? Berapa? 80 mungkin. 80%. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Elsa, Kak Bara, dan Kak Dinda. Iya, puji nama Tuhan. Iya. Beberapa kali waktu online service sebelumnya ya, kita dengar sama-sama tuh Kak Eca itu ngomong Papa Mama I love you kayak gitu. Wah. Benar. Iya. Ini suatu yang luar biasa saya dengar ketika itu. Kak Eca bilang Papa Mama, selalu rutin bilang Papa Mama I love you. Nah, mungkin Kak Eca, Kak Bara dan juga Kak Dinda bisa ceritakan sejak kapan sih kalian bisa segampang itu, semudah itu kalian bisa bilang sama papa dan mama, Papa Mama I love you. Karena di tradisi kita, di budaya kita itu kayaknya sulit ya Kak Steven ya. Mau bilang Papa Mama I love you. Kalau mungkin sama si doi ya, pacar ya, gampang sekali kayak gitu. Tapi kalau kayak bilang Papa Mama I love you tuh kayak sesuatu yang kayaknya sulit mau keluar dari mulut kita. Tapi Kak Eca dengan gampangnya bilang Papa Mama I love you kayak gitu. Wah, ini suatu hal yang luar biasa yang ada saat ini ya, yang dilakukan oleh anak ke orang tua. Mungkin Kak Eca, Kak Bara, Kak Dinda bisa ceritakan sejak kapan sih kalian sudah mulai biasa atau membudayakan bilang Papa Mama I love you. Bagaimana Kak Eca, Kak Bara, Kak Dinda? Itu waktu awal-awal ngomong seperti itu grogi tidak, malu tidak, atau sungkan tidak? Dan sejak kapan sih mulai terbiasa berkata Papa Mama I love you? Kalau buat saya kayaknya mulai membiasakan itu sejak kuliah. Jadi sejak pindah ke Surabaya, mungkin karena sudah jauh dari orang tua kali ya, maksudnya dulu waktu dekat itu tidak menyadari kalau maksudnya tidak benar-benar merasakan keluarga itu sedekat itu dan sepenting itu, tapi begitu jauh akhirnya ngerasa kalau keluarga itu penting, terus kayak mulai kangen, mulai ngerasain sayang kayak gitu, kayak benar-benar ngerasain sayangnya setelah jauh kayak gitu. Jadi akhirnya mulai membiasakan mengungkapkan rasa sayang itu semenjak kuliah. Ini suaraku kedengeran gak ya? Kedengaran Kak Eca. Oh ya. Ya kayak gitu sih. Jadi setelah jauh sayangnya baru bisa. Wah, jadi sudah sejak kuliah ya. Seperti itu, Kak Eca sudah membiasakan ngomong Papa Mama love you. Nah mungkin pengalaman sendiri dari Kak Dinda dan juga Kak Bara terbiasa, dan sejak kapan sih kalian mulai membiasakan ngomong Papa Mama love you? Mungkin bisa diceritakan kepada teman muda-mudi saat ini. Kalau dari saya, apa ini mengucapkan I love you pertama itu dulunya pas mau sesuatu sih. Kata mau sesuatu itu pasti saya biasa ngajuin dengan I love you. Tapi semenjak di Bali ikuti ada sekolah misi tentang apa yang mereka ada dua materi kekeluargaan, di situ
bukan dari ada mau sesuatu bahwa dia I love you, tapi menjaga telepon sama papa atau mama pasti akan selalu aku akhiri I love you. Dan karena itu sadar bahwa mengucapkan I love you itu bukan karena mau sesuatu dulu atau mama, tapi kita harus kayak memberikan rasa mengucap syukur kepada papa dan mama yang sudah selalu membantu kita dari lahir sampai sekarang. Jadi itu untuk mengucapkan I love itu udah terbiasa dari di Bali sih. Itu udah saya. Oke, ya. Kalau dari Kakak Dinda bagaimana Kak Dinda? Ini Kak Dinda perdana loh, perdana ya di online service. Mudah-mudahan baru Kak Dinda ada bersama dengan Kak Elsa dan Kak Bara. Ya, dari Kak Dinda sendiri bagaimana? Bisa ceritakan berbagi pengalamannya tentang berkata papa mama love you. Pas SMA waktu udah jauh juga dari mama baru bisa ngomong I love you. Karena sebelumnya tuh macam mau bicara begitu tuh awkward sekali tuh, jadi mau bilang tuh kayak gimana gitu. Tapi pas macam papa dan mama juga sering sekali kayak khotbah gitu soal kayak begini, terus masa anak sendiri tidak bisa bilang gitu, terus karena dengar juga dari Kaisha dia bilang I love you, jadi akhirnya kayak membiasakan diri juga untuk mengungkapkan, karena dari saya sendiri untuk mengungkapkan saya punya rasa sayang itu tuh masih kayak agak kurang gitu. Jadi mungkin kayak setidaknya untuk mengekspresikan saya punya kasih sayang gitu, akhirnya saya mencoba untuk membiasakan diri untuk bilang I love you. Oke, gitu Kak Dinda. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Dinda, Kak Bara, Kak Elsa. Ya, atas berbagi pengalamannya ya. Di mana mereka cerita tentang bagaimana pengalaman mereka, beraninya mereka menceritakan menyampaikan papa mama I love you. Karena ini cukup sulit, cukup susah dan banyak anak-anak muda yang tidak bisa berkata papa mama I love you. Kadang itu sangat jarang. Tertutup, kurang terbuka seperti itu dan sulit mengatakan. Iya. Oke, ya luar biasa ya. Jadi memang perlu sekali dibangun kedekatan kita dengan orang tua kita, terutama apalagi kalau jarak jauh kan pasti dengan ucapan-ucapan kita, begitu luar biasa. Nah, jadi pasti penting sekali ya kita mau mengungkapkan perasaan kita untuk memberikan kata-kata yang positif seperti itu, atau pujian, atau bisa sanjungan kepada orang tua kita. Nah, jadi menurut kalian bertiga memang sangat penting ya untuk mengatakan kata-kata positif kepada orang tua kita, atau yang tadi tema kita adalah papa mama I love you, mengatakan hal-hal mungkin pujian kita kepada orang tua kita. Gimana menurut kalian? Memang kita harus memberikan ucapan seperti itu penting kan? Oke, kita lanjut teman-teman, ada sedikit gangguan. Nah, jadi Kak Noldi pasti luar biasa sekali ketika kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang tua kita ya, dengan sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri pun juga di usia Elsa, Bara, dan Dinda juga waktu remaja, waktu muda itu memang sangat juga masih muda. Iya, sangat sulit untuk bisa berkata papa mama I love you seperti itu. Karena itu sesuatu yang tidak terbiasa untuk dilakukan di dalam keluarga. Seperti itu. Tapi ini sangat baik sekali, sangat positif ya Kak Stephen ya. Seperti itu, sangat inspiring, sangat inspirasi sekali untuk setiap kita yang menyaksikan online service muda-mudi di hari ini. Iya benar, saya pun sangat jarang, tapi saya belajar dari mulai saya mengucapkan terima kasih, saya menyapa mereka seperti itu ya, orang tua saya telepon, saya tanya kabar, dan saya mulai istilahnya mama sehat selalu, kayak kata-kata positif begitu. Jadi saya belajar dari situ sampai saya sangat sayang gitu, atau papa saya sayang kalian seperti itu. Itu saya belajar juga, butuh waktu juga buat saya. Tapi itu membawa kita perubahan. Jadi walaupun kita jauh, kita merasa dekat. Betul dengan mereka. Sekali, iya betul. Dan dan pasti teman-teman di rumah harus mencoba nih ya Kak Nolia, harus mencoba untuk mengungkapkan perasaan kalian, apalagi yang ini yang merantau, yang sekolah di luar daerahnya. Di sini kan banyak yang dari Wamena, banyak dari Merauke, banyak dari kota-kota lain lah, Sorong, dari
Manokwari, dari Biak, pokoknya banyak. Ini Jayapura ini tempat mahasiswa yang dari luar ini banyak banget. Dan ayo teman-teman kita dorong ya untuk mau belajar mengungkapkan ya kata-kata yang baik, pujian yang baik, kata-kata positif. Contohnya seperti papa mama, I love you, aku sayang papa atau aku sayang mama, seperti itu, biar membangun terus hubungan satu sama lain. Terlebih kayak Kak Elsa Kabara Kak Dinda kan tinggalnya jauh ya, Iya, benar. di rantau seperti itu dan komunikasinya lewat handphone. Nah saat ini sudah bisa lewat video calling, jadi bisa melihat wajahnya keluarga kita, terlebih orang tuanya kita. Nah teman-teman mahasiswa dan juga pelajar nih yang ada jauh di rantau seperti itu harus rutin ya, bisa kontak orang tua, bisa menyapa mereka, karena ketika mereka melihat wajahnya kita saja itu sudah membuat mereka bahagia seperti gitu Kak Steven ya. Kayak seperti mamaku, ketika dia telepon lihat wajahku itu wajahnya sudah berbinar, sudah senyum. Iya, karena dia merasa sukacita, dia melihat anaknya sehat, bahagia, itu sudah sangat cukup bagi mereka. Apalagi kalau kita tambah dengan bilang papa mama I love you, wow, itu umur mereka semakin panjang dan semakin awet. Oke, kembali lagi nih Kak Eca, Kak Dinda dan juga Kak Bara sudah muncul ya gambar mereka di hadapan kita di layar kaca. Kita mau kembali lanjut ini berbincang-bincang dengan Kak Elsa, Kak Bara dan juga Kak Dinda. Silakan. Iya, cuma waktu kita sudah nggak lama ya kayak. Oke. Nah, buat Kak Eca, Bara dan Dinda, gimana sih? Mungkin ini yang terakhir, tips kalian begitu untuk bisa mengungkapkan perasaan kalian kepada orang tua, kayak papa mama terima kasih atau papa mama I love you. Kalau Eca sama Bara kayaknya sudah nggak kesulitan, tapi saya lihat kalau Dinda yang biasanya setahu saya Dinda agak pendiam, tapi sekarang mulai bisa itu berbicara, sharing. Gimana coba tipsnya supaya kita bisa belajar untuk mengungkapkan? Iya dulu. Nah kalau ini dari pengalaman nih share, jadi kan memang semuanya pasti nggak mudah lah mulainya itu, pasti agak awkward, agak geli-geli gimana gitu untuk memulai. Geli-geli gitu ya kayak Eca. Tapi maksudnya, iya karena kan aneh gitu awalnya kayak untuk mengungkapkan bilang I love you itu kayak aneh gitu, nggak biasa kan. Tapi kita harus ngambil langkah itu, maksudnya untuk coba bilang I love you. Awalnya memang aneh, tapi kalau kita mau berani untuk ambil langkah itu dan kita biasakan, akhirnya nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya orang tua kita akan terbiasa mendengar itu, saudara-saudara kita juga akan terbiasa mendengar itu. Pernah juga saya kasih tips ke temanku untuk melakukan hal yang sama, terus dia bilang dia punya orang tua tuh kayak responnya nggak enak kayak gitu. Mungkin teman-teman pada saat mencoba itu ada orang tua yang kayak, ih kok maksud apa, kok udah mau apa kak kayak gitu. Mungkin itu terjadi. Jangan berkecil hati, tetap katakan, maksudnya dengan perasaan yang tulus kayak gitu, ungkapkan rasa sayang kita ke orang tua. Akhirnya orang tua kan mereka juga pasti akan luluh lah hatinya, mereka senang untuk dia ngomong kayak gitu dan mereka akan membalas untuk bilang I love you juga. Lalu kalau kita kan memang terbiasanya ngomong lewat telepon, kayak mengakhiri telepon kayak gitu. Jangan membuat juga akhirnya nanti jadi biasa, terus jadi nggak spesial kayak gitu. Bisa dibuat spesial dengan cara mungkin seperti ini, kayak kalau saya kadang-kadang coba chat, tanya ke orang tua apa kabar seperti itu, terus kasih tahu kayak papa mama tahu kan kalau saya sayang sama papa mama kayak gitu. Jadi bisa buat kayak apa ya, pesan-pesan kejutan gitu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, kayak tiba-tiba datang terus bilang I love you, itu berkesan sih kayak gitu. Oke. Itu kalau dari Eka. Oke, luar biasa ya. Oke, thank you. Ada yang mungkin mau ditambahkan dari Bara atau dari Dinda? Ada yang mau ditambahkan? Halo Dinda. Halo Bara. Bagi saya sih kan apa ya, dari awal itu mengucapkan kata I love you kan karena pengen sesuatu, jadi itu udah lumayan biasa gitu. Tapi kalau untuk ngakhiri setiap telepon, kalau nggak pengen sesuatu bawa pulang I love you itu emang agak janggal dikit sih, masih ada ya kayak apa ya, awkward gitu. Jadi pas mau katakan I love you itu sebenarnya gampangnya sih kita mengubah cara pikiran kita aja sih.
walau biasanya kan masa kita bisa mengucapkan I love you kepada apa ya, doi kita kan misalnya ya doi. Tapi untuk mengucapkan ke papa mama yang selalu dari kecil kita nggak bisa mengucapkan kata I love you atau tidak sayang papa mama, itu yang makanya mama biasa kan nggak bisa mengucapkan I love you, jadi memaksakan diri selalu untuk hari telepon dengan kata I love you. Sampai sekarang ya udah terbiasa gitu, jadi ya gampang aja I love you papa mama. Tapi ya sama seperti Ece bilang, untuk membuat spesial tuh ya selalu tanya kabar papa dan mama, selalu ya ngabarin ini yang baik lah dan memberitahu kalau kita sayang sama papa dan mama gitu. Dinda mungkin mau share. Oke, Iya, Dinda. Dinda. Agak Gimana, sulit untuk Dinda? membalas I love you tuh. Kadang dulu biasanya balasnya cuma tuh. Oh iya. Oke Dinda, silakan. Silakan Din. Karena akhirnya sampai bisa balas I love you. Mungkin karena ya awal kan tidak terbiasa tapi dibiasakan. Terus kayak saya juga waktu pas telepon tuh udah akhirnya biasa, tapi pas kembali lagi kayak tatap muka begitu mau bilang tuh agak susah begitu. Jadi kayak bilang I love you tapi kayak tunggu papa dan mama dulu yang bilang baru saya membalas gitu. Tapi apa ya, kalau maksudnya kembali lagi kayak macam ingat apa, apalagi kalau orang yang kayak saya begini yang mungkin agak sedikit tertutup gitu, terus kayak mau mengungkapkan kita punya kasih sayang itu kan susah tuh. Jadi biar lebih terlihat gitu, kita coba untuk bicara I love you begitu. Ya gitu, jadi kayak tinggal ubah apa namanya kebiasaan lah ya, itu memang semua berawal dari kebiasaan. Oke, Dimulai itu mulai dibiasakan ya. Kebiasaan Bisa dilakukan secara terus-menerus Kak Steven Iya, ya. benar. Sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang biasa dilakukan seperti itu. Wow. Tepuk tangan dulu untuk Kak Eca, Kak Bara juga Kak Dinda. Oke. Terima kasih Kak Eca, Kak Bara juga Kak Dinda. Ya, di waktu kita yang tidak panjang tapi sangat menginspirasi setiap kami, khusus untuk anak-anak pelajar dan juga mahasiswa yang menyaksikan online service di hari ini ya. Iya, terima kasih sekali lagi dan ini membawa inspirasi sekali buat kita sehingga bisa menambah ya wawasan atau bisa menolong setiap teman-teman kita, mahasiswa maupun pelajar itu bisa mengungkapkan perasaan mereka dan Betul. kita pasti bisa semua kalau Terlebih mau mencoba ya. Kak Steven di khususnya kita kan yang di wilayah Iya. timur ini mau bilang papa mama love you itu kayaknya wah seperti itu sulit sekali. Tapi biarlah apa yang di-sharing oleh Kak Elsa, Kak Bara dan Kak Dinda itu boleh membuka pemahaman kita bahwa penting sekali untuk kita bisa mengutarakan perasaan kita ya seperti itu kepada papa dan mama, bahwa benar-benar tidak hanya dari mulut tapi betul-betul itu ungkapan hati yang terdalam bahwa papa mama I love you. Oke. Mungkin terakhir ini Kak, bisa tambah mungkin kalian bertiga di sana mungkin kalau Papa dan Mama ada nonton mau ungkapkan sesuatu. Oh iya betul, ya sebagai- silakan kompak. Ya, penutup ini, ayo. Oke, Kak Elsa, Kak Bara, Kak Dinda. Oke. Ini pasti Papa dan Mama nanti lihat pasti. Sudah? Sudah diatur? Apa saja deh. Bagi suara 1, 2, 3. Tidak ya, suara satu semua. Iya. Oke, Kak Elsa, Kak Bara, Kak Dinda, siap? Silakan bilang Papa Mama I love you. Iya, sama-sama nggak apa-apa. 1, 3. Papa Mama I love you. Oke. Oke, Elsa, Bara, Dinda yang ada di Pati. Iya. I love you all. We love Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. We love you so much. Oke, tetap sehat, tetap Ya. selalu jaga kesehatan ya selama di sana, dan Tuhan Yesus memberkati untuk segala yang dikerjakan dan juga studinya. Amin. Oke, luar biasa sekali Kak Stephen Iya, ya. thank you. Dan ini membawa inspirasi saya percaya buat teman-teman yang melihat dan bisa mau mencoba untuk mengatakan
pujian-pujian atau kata-kata positif. Kata-kata positif sangat penting sekali, kata pujian itu iya. perlu kita ucapkan. Terlebih Iya. kepada orang tua. Benar. Ya, penting sekali untuk kita bisa mengatakan kata-kata yang positif. Tidak hanya I love you, tapi bisa berkata bahwa saya sayang kamu. Iya. Dan juga bisa ditunjukkan dengan sikap yang betul-betul positif kepada Iya. anggota keluarga kita. Terlebih kepada orang tua kita. Benar. Karena firman Tuhan juga mengajarkan hal itu. Coba sama-sama teman muda-mudi kita lihat di Amsal Iya. 16 ayat 24. Coba Kak Stephen bacakan. Amsal 16 ayat 24. Ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Wah, jadi teman-teman, perkataan kita yang positif ya, yang menyenangkan keluarga kita, saudara kita, terlebih atau orang tua kita itu Seperti seperti madu. Madu itu kan Manis terkenal. bagi hati ya. Manis pada hati, tapi juga seperti obat ya. Madu Bagi itu kan, tulang-tulang, ya, betul sekali. Ya. menyegarkan, membuat semangat, seperti itu ada semangat yang baru. Ketika kita kekuatan berkata yang baru. sesuatu yang positif sama orang tua kita, terlebih orang tua kita sudah lansia, Iya, sudah lanjut benar. usia, itu tulang-tulang mereka menjadi betul-betul kembali, betul-betul boleh dikatakan semakin kokoh, kuat kayak kuat, gitu. iya. Karena hati mereka semakin bergirang, Iya, karena mereka senang. mendapatkan energi positif ya, Benar. terlebih dari anak-anak mereka yang mereka kasih dan mereka Iya, cintai seperti itu. benar, Jadi Kak. sangat penting kita berkata positif kepada orang tua. Terlebih kita bilang papa mama love you. Wah, itu luar biasa bagi mereka. Itu mungkin mereka yang sudah tua renta ya. Ya. Itu mereka bisa berjalan dengan mereka luar bisa biasa. berjalan dengan penuh sukacita. Semangat mereka kembali muncul dan energi positif itu akan semakin keluar dari dalam diri mereka. Amin. Ada satu lagi ayat Kak. Di mana Ada di ayat Efesus bisa ditampilkan Efesus pasal 4 ayatnya yang Efesus 4 ayat 29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, jadi kita tekankan ada perkataan yang baik, Perkataan yang membangun seperti Iya. itu. Jadi ini akan memberikan apa ya, kekuatan, memberikan seperti kasih karunia seperti Iya, itu. mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia Iya. seperti itu. Jadi dampaknya akan sangat luar biasa, hubungan dengan keluarga, orang tua itu akan semakin erat, Iya. walaupun jarak dan waktu yang berbeda Iya, seperti itu, betul. tapi tidak membatasi hubungan kita. Justru dengan kata-kata yang baik, yang bijak, itu akan mempererat hubungan satu Betul, sama lain. karena kita memberikan energi positif kepada mereka, sehingga Iya. mereka pun juga mendapatkan energi positif itu ya. Iya, benar. Ketika mereka mendapatkan energi positif itu, mereka juga tersenyum kepada kita. Iya. Nah, ketika mereka tersenyum sama kita juga mendapatkan energi positif Iya, itu. Jadi benar. ada hubungan Jadi, timbal balik. iya, Ketika dampaknya kita itu- memberikan energi positif ke Iya, mereka melalui benar, perkataan Kak Noldi. positif, kita juga mendapatkan itu dari mereka. Benar. Ya, Sehingga jadi- betul sekali ya, sehingga ada ayat yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada Jadi, akhirnya seperti itu. Ayo teman-teman, kita dorong ya Kak Noldi, teman-teman ayo belajar. Apalagi ini kalau mungkin yang saat ini pulang ke rumah karena situasi saat ini ada bersama-sama keluarga, kesempatan begitu luas. Ayo terus membangun hubungan melalui perkataan-perkataan yang baik kepada orang tua ataupun saudara-saudara kita. Kalaupun kita tidak bisa pulang ke rumah dalam situasi saat ini, bisa lewat telepon ataupun cuma lewat chatting atau SMS saja, katakan papa mama saya rindu kalian, saya sayang kalian. Itu sudah sangat memberkati sekali bagi orang tua Betul, kita. saya percaya sekali Kak Stephen. Orang tua yang umurnya panjang Iya. karena mereka memiliki anak-anak yang mencintai mereka, yang mengeluarkan selalu kata-kata yang positif, bukan kata-kata makian, Iya, tapi benar. kata-kata yang menguatkan, membangun tadi, kata-kata yang manis, sopan, yang tentunya akan membangun imunitas daripada orang tua kita. Mereka semakin kuat, semakin umur panjang, dan semakin juga energik dalam kehidupan mereka. Oke, mungkin itu ya Kak Stephen Iya, benar. yang kita bisa bagikan untuk teman muda-mudi di kesempatan hari ini. Seperti itu. Biasakanlah untuk kita boleh berkata positif dan selalu dalam ikatan kasih Kristus. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri jumpa kita dan juga online service muda-mudi di kesempatan hari ini, kita akan mengakhirinya dalam doa dan Kak Stephen akan memimpin kita dalam doa. Kita akan berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur buat online service Pondok Pemulihan Papua di saat ini yang sudah kami lakukan Tuhan.
Biar ini terus memberkati setiap semua yang menonton, bahkan teman-teman kami semua. Memberkati terus sahabat-sahabat kami, ada Kak Eca, Kak Bara, bahkan Dinda Tuhan, dalam perkuliahan mereka, dalam kesibukan mereka di Pati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semua teman-teman yang melihat, menonton, mereka dapat mau mempraktekkan bagaimana mereka mau mengatakan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata positif kepada orang tua ataupun saudara-saudara mereka, mau belajar mengasihi keluarga mereka. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur, memberkati semua yang sudah mengambil bagian pada pelayanan kami di sore hari ini. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih untuk teman muda-mudi, dan selanjutnya saya dan Kak Stephen kembalikan ke Putri dan Yordan. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri online service kita. Sampai jumpa di online service berikutnya. Tapi sebelumnya kita naikkan satu pujian dulu bersama-sama, yuk. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Yuk sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sampai jumpa di online service berikutnya. God bless you.